Qala musannif rahimahullahu ta'ala fa'ana biha bilam fitar amin wa hafal isti'la yakufu mudharo ngasin au ya wa kaza takufuro. Nah, in kana ma yakufu ba'du mutasil au ba'da harfin au biharfaini fusil. Kok kayaknya loncat ini 900. Oh enggak benar. Kada idza kudima malam yang kasir au yaskuni tral kasri kalmit wa imir. Ini sekarang istiqla yang berkaitan imalah yang berkaitan dengan huruf-huruf istiqla. Huruf istiqla ini adalah huruf-huruf yang penyebutannya dengan mengangkat bagian belakang dari lidah. Sehingga saat fathah itu suaranya tidak lagi A, melainkan akan cenderung O. Ya, O. Karena bagian belakang dari lidah itu naik ke langit-langitnya. Huruf istiqla ini ada 7, yakni kho, so, do, to, do, a, dan ko. Ya. Yang satu-satunya yang nggak dibaca ini bukan a ya, ini goin, go. Karena kalau a itu kan huruf halak ya, tengah tenggorokan. Sedangkan kalau goin ini baru dia adalah aksol a'lal halki, bagian tenggorokan yang paling atas, sehingga memungkinkan untuk membuat akhir lidah, bagian belakang lidah itu naik ke atas ghain dan qaf terkumpul dalam lafaz khusodoh tingkil. Nah, sodo to go ya kho dan ko. Kullu wahidin minha yamna'ul imalah. Nah, huruf-huruf isti'la yang berjumlah 7 ini bisa menganulir, mengantisipasi konsep imalah. Idza kana sababuha kasrotan dhahiratan. Manakala ini semua disebabkan dengan adanya kasroh yang dhahirah atau adanya ya. Jadi baik kasroh ataupun ya, nanti konsep imalah yang berlaku itu bisa dianulir dengan huruf-huruf istilah yang berjumlah 7 ini. Wa waqa'a ba'dal alifi mutasilan biha. Ya. Dan nanti setelah ada ya itu ada alif yang bertemu secara langsung. Waqa'a ba'dal alifi mutasilan biha. Setelah ya atau setelah kasroh. Contohnya sahitin. Nah, sahitin ini nggak boleh dibaca sehitin. Meskipun kemarin sudah kita sempat bahas, manakala alif itu mendahului kasroh, itu bisa dibaca imalah. Tapi di sini tidak bisa, karena justru huruf yang terbaca kasroh di sini adalah huruf isti'la. Sakhitin wahasilin. Ataupun terpisah dengan satu huruf juga nggak bisa, nafikhin dan na'ikin. 2 huruf juga nggak bisa, manasyidha. Manasyidha. Manasyidha ini antara alif dan huruf isti'la berupa ta terdapat 2 huruf, yakni shin dan ya. Namun keberadaan ta yang sudah cukup jauh ya
Putus ya? Ya Allah, saya baru tahu. Ya, Ustaz. Terakhir tadi nyinggung apa? Sudah selesai atau saya sudah bilang tanya belum tadi? Belum, Ustaz. Walah, berarti udah agak lama. Manasyid. Oh, manasyid, manasyid. Manasyid. Manasyidha dan mawathiqa, ya. Jadi alifnya ada lafadz manasyid, di sana terpisah dengan dua huruf dari huruf isti'la berupa to, namun tetap alifnya tidak diarahkan imalah karena ada huruf isti'la yang berjarak dua huruf, itu masih dianggap mampu untuk menganulir pembacaan imalahnya. Begitu juga pada lafadz mawathiqa. Ya, alifnya itu tidak dibaca imalah meskipun terpisah dengan qaf yang huruf isti'la. Ya, karena di sana masih terpisah dua huruf saja. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada, Ustaz. Enggak ada ya. Ya, Irfan mau tanya nggak, Ye? Enggak. Antum hari ini sama besok sibuk nggak? Nggak tahu. Kenapa? Mau hataman Jamul Jawami. Kan masih banyak. Kan tinggal satu pertemuan. Oh gitu. Udah. Besok pagi ya bisa antum. Bisa mungkin. Iya. Insyaallah besok pagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu harfil isti'la, hukum dari harf isti'la. Fiman il imalati yu'ta lirra'il lati hiya ghairu maksurah. Jadi kemampuan atau hukum, ketentuan untuk adanya harf isti'la ini bisa menghalangi pembacaan imalah itu juga diberikan, atau mudahnya rok juga memiliki ketentuan tersebut selagi roknya itu ghairu maksurah, tidak dibaca kasroh. Karena kan kalau rok berbaca fathah itu kan tafkhim ya, ro sama terbaca dhammah itu kan dia masih ada tafkhimnya ru. Jadi takrirnya, getarannya itu enggak sekuat saat dia dibaca tarkik kalau kasar kan ir, lebih ketara. Baya al-madmumah nahu hadza idharun wal maftuhah nahu hadzani idharoni. Bikhlafil maksurah ala ma sayati insyaallah. Berbeda ketentuannya dengan ro yang terbaca kasrah. Wa asyara bi qauli kadza idza kudima al bait ila ana harfal istila'i al mutaqaddimi al mutaqaddima. Nah, dari harfa ya. Yakufu sababal imalah. Jadi sebelumnya sudah disinggung huruf istilah sebelumnya itu dapat menganulir imalah. Tapi malam yang kasir kalau di baitnya itu. Malam yakun maksuron selagi tidak terbaca kasroh. Ausakinan idro kasrotin atau sukun namun terletak setelah kasroh. Fala yumalu nahu sholihin wa zalimin wa qatilin. Untuk kata sholih, kata zalim dan kata qatil di sini tidak dibaca imalah. Kenapa? Karena huruf isti'la'nya berharokat fathah. Nah, yang dibaca imalah yang gimana? Yakni manakala huruf isti'la'nya itu berharokat kasroh. Atau ketika tidak berharokat kasroh, tapi dia terletak setelah kasroh dan huruf istilahnya bersukun, ya, dia
dalam kondisi sukun. Contoh tilabun, hilabun, islahun. Ini dalam kasus yang semacam ini boleh dibaca imalah. Tilabun, hilabun, islahun. Boleh. Wakafu musta'lin, waro yang kafu, bikasrira kagoriman la ajfu. Yakni anahu idza ijtama'a harful isti'la'i awira'ul lati laisat maksuratan ma'al maksurati ghalabat suma al maksuratu wa umilatil alifu li ajliha. Manakala huruf-huruf isti'la ini berkumpul, ya, huruf-huruf isti'la ini berkumpul, atau ro yang tidak terbaca kasroh, jadi dia terbaca dhammah atau ia terbaca fathah, berkumpul dengan apa? Ma'al maksurah, bersamaan dengan yang terbaca kasroh. Ghalabat suma al maksuratu, maka ro yang terbaca kasroh ini bisa mengalahkan keduanya, yakni bisa mengalahkan hafal istilah dan ro yang tidak terbaca kasroh. Wa umilatil alifu li ajliha, dan alifnya nanti akan terbaca imalah karena memenangkan ro yang terbaca kasroh. Contohnya fayumalu nahwu ala absarihim. Ala absarihim, ini shotnya boleh dibaca imalah karena bertemu dengan ro yang terbaca kasroh. Badarul korir, badarul korir, karena ada ro yang terbaca kasroh setelah ro yang terbaca fathah tafkhim. Jadi ro yang tafkhim itu akan berbelok dari fathah ke kasroh. Darul korir. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Nggak ada. Gak ada. Apa yang mau ditanya? Wa minhu fafuhima Nanya minhu. Tat, Oh iya, boleh. Silakan. baca imalah tuh yang benar kayak gimana sih Tat? Lah, emang yang salah yang gimana? Saya pernah dapat 2 riwayat Tat. Asik. Gimana tuh? Yang pertama yang yang kedua kayak majere, kan majere kan udah biasa. Majriha. Coba ri-nya cuman kayak gitu. Cuman beda sama majereha. Itu yang bener gimana? Sebatas yang saya tahu, yang namanya imalah itu keberalihan dari fathah ke kasroh, bukan murni kasroh. Kalau ini kasroh majrinya tuh kayak bentuknya tuh kayak gimana ya? Kita ngomong majeri cuman majriha, enggak majri gimana? Ya Dari kalau kasroh ke gitu. kasroh ke fathah, dari Ya, kasroh ke fathah. Kalau ya. imalah yang sudah dibahas di sini, yang sudah didefinisikan dalam Ibnu Aqil itu pergeseran dari fathah ke kasroh, dari alif ke ya. Jadi basicnya fathah, tapi geser ke kasroh. Kok jadi Basicnya alif. dah? Gimana? Majroha dong deh. Majrai. Iya, awalnya kan majroha, tapi digeser ke kasroh, jadinya majroha. Enggak majere, enggak banget kan? Enggak,
Majore. Ya dari A ke I itu gimana? Gitu aja. Tengahi itu. Kan fathah itu kan artinya membuka mulut selebar-lebarnya. Kasroh itu artinya dia memecah atau istilahnya melebarkan bibir selebar-lebarnya. Majre, ya gitu majreha. Majreha. Tapi saya dengar di apa namanya di ya orang-orang Arab baca ya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Majreha. Ya antum ya ada pertanyaan aja. Oh ya. Wa fuhima minhu jawaza imalati nahwi himaroka. Ini himarika ya, himarika. Himarika ini boleh li anau idza kanatil alifu tumalu li ajra'il maksurati ma'a wujudil muqtada li tarkil imalah wa huwa harful istila awira alati laisat maksuratan fa imalatuha ma'adamil muqtadi li tarkiha aula wa ahra. Jadi kalau di sini kasusnya dibaca kasroh himerika, nah, ini enggak maksudnya boleh gitu ya, boleh. Tapi kalau andaikan roknya itu enggak dibaca kasroh, ya berarti enggak boleh dibaca imalah. Jadi pengen ngaji tajwid. Gimana Mas Nawan? Jadi pengen ngaji tajwid. Iya. Iya. Soalnya kan memang Alfiyah ini kan apa ya? Hasil ringkasan dari kafiyah kan. Aslinya kan nama kitabnya itu kafiyah gitu. Nah, kafiyah itu isinya 3000 bait. Nah, 3000 bait itu enggak hanya nahwu shorof, ya ada qiraahnya juga. Tapi oleh Imam Ibnu Malik itu dikompres 1000 saja untuk memenangkan nilai nahwu dan sorofnya. Jadi kalau kayak imalah ini ya hanya pelengkap saja sebenarnya. Karena tidak ada apa namanya? Tidak ada sangkut pautnya secara murni dengan kaitan i'rab. Kan nggak ada kaitannya sama i'rab, ini kan hafal istilah, ini kan sudah bahasan-bahasan dalam ilmu qiraah. Saya lanjutkan. Wala tumil li sababin lam yatasil wal kafu qad yijibuhu ma yanfasil. Janganlah baca imalah karena sabab yang tidak bertemu. Ya. Dan wal kaf itu maksudnya tidak membaca imalah, kadangkala juga wajib meskipun terpisah. Idzang fasola sababul imalah lam yu'athir. Ketika penyebab pembacaan imalah itu terpisah, maka sabab imalahnya itu tidak memberikan dampak apapun. Bikhilafi sababil man'i. Nah, berbeda halnya dengan sebab man'ul imalah. Sebab man'ul imalah itu masih bisa memberikan dampak ataupun efek meskipun toh dia bernilai munfasil. Jadi meskipun dia terpisah gitu ya, tapi masih bisa menganulir konsep imalah yang terjadi. Fala yumalu ataqasimun. Ya. Ataqasimun. Nah, ini tidak boleh dibaca imalah. Kenapa? Karena di sini setelah alif terdapat
qaf yang merupakan harf isti'la. Ya. Ata qasimun. Perbedaannya dengan Ata Ahmad. Ya, Ata Ahmad tidak ada haraf isti'lanya. Waqad amalu titanasubin bila da'in. Arab itu membaca imalah motifnya karena tanasub, ya supaya ada kesesuaian. Padahal di sana tidak ada da'in, tidak ada penyebab yang lain, ya hanya murni tanasub saja, tidak ada motif yang lain. Sebagaimana lafadz imada dan lafadz tala. Lafadz imada dan lafadz tala ini imalah pada lafadz talanya ini karena mengacu kepada lafadz imada. Al-haliyatu min sababil imalah lini munasabati alifin wablah. Kadangkala sebuah alif ya yang menempati posisi tertentu itu akan dibaca imalah karena menyesuaikan dengan alif sebelumnya, yang alif sebelumnya ini memenuhi ketentuan untuk sabab imalah. Ka imalatil alifisaniyah min nahwi imadan. Jadi dan yang kedua imadin. Ini menyesuaikan alif yang dibaca imalah sebelumnya. Jadi pada mimnya. Imedin. Imedeu. Imedeu. Wadhali. Dan imalahnya alif pada talah begitu. Jadi sebenarnya yang memenuhi ketentuan itu hanya ma-nya saja. Alif pada ma. Ime. Kemudian dannya ikut dibaca imalah karena menyesuaikan dengan ainnya. Ime dewa tali. Begitu juga dengan alif yang terdapat. Ya. Imam Malik tuh qiraat apa? Basicnya ilmu qiraahnya apa gitu maksudnya? Iya. Yeah. Kalau secara spesifik beliau menganut siapa, saya kurang tahu. Cuman yang jelas beliau termasuk imam qiraah di masanya. Maksudnya beliau tidak termasuk dari pembawa tidak termasuk dari 7 tokoh pembawa qiraah itu ya. Cuman ya beliau itu termasuk imam dalam qiraah. Jadi aturan-aturan dalam qiraah itu beliau menguasai. Kapan membaca imalah, kapan membaca ismam, dan seterusnya. Basicnya apa qiraah? Nah itu yang kurang tahu. Ya mungkin nanti antum bisa cari tahu, kalau sudah tahu beritahu saya. Mungkin bisa dilihat di biografi beliau. Mengikuti qiraah imam siapa. Cuman biasanya kalau daerah Afrika atau ya daerah-daerah barat itu kalau nggak salah ya itu biasanya qiraahnya Imam Waros kalau nggak Imam Kolun, tapi saya kurang tahu. Takutnya nanti salah. Orang Indonesia sama Yaman aja meskipun sama-sama hafes tapi kan beda. Hafesnya kan beda. Kalau Indonesia Asim, hafes ya Asim. Bukan tak. Kalau di Yaman itu dari Abi Amr. Sama-sama dari Asimnya, cuma Indonesia kan hafes. Kalau Yaman itu Abi Amr.
Jadi ada beberapa bacaan yang beda dikit. Saya lanjutkan. Wala tumil malam yanal tamakuna duna samain ghairaha wa ghairona. Janganlah kau bacalah imalah pada sebuah isim yang tidak mutamakin. Nah, kalau isim disebut tidak mutamakin, otomatis dia adalah isim yang mabni. Jadi kita tidak boleh membaca imalah pada isim yang mabni duna samain, selagi di sana tidak berlaku secara samai. Kalau secara samai orang Arab membacanya imalah padahal dia mabni, maka enggak apa-apa. Kalau orang Arab tidak membacanya imalah, kan kasusnya dia bukan isim yang mabni, katakan, ya berarti kita tidak boleh membaca imalah karena orang Arab tidak melakukan itu. Ghairoha dan ghairona. Tapi ada pengecualiannya untuk dhamirha dan juga dhamirna itu boleh dibaca imalah meskipun dia isim yang mabni. Nah, al-imalatu min khawasil asma'il mutamakinah. Nah, memang relasi antara bacaan imalah dengan nahwu itu apa? Ya relasinya pembacaan imalah itu termasuk khususiyah dari isim mutamakin. Gitu loh. Ya. Sehingga nggak ada kasusnya fiil ataupun harf dibaca imalah itu nggak ada. Kalaupun tak ada pada isim, isimnya harus mutamakin. Isim mutamakin itu apa? Isim yang mu'rab. Terlepas dia munsyarif atau tidak, setidaknya dia masih mu'rab. Jadi nilai relasinya di sana. Kenapa kita bahas imalah di alfiyah padahal katanya pembahasannya nahwu dan shorof. Ya karena imalah itu min khawasil asma'il mutamakinah, masih ada relasinya dengan isim yang mutamakin. Nah, fala yumalu, maka tidak boleh dibaca imalah ghairil mutamakini, ya, selain isim yang mutamakin, illa samaan, kecuali dalam kasus samai. Jadi yang boleh dibaca imalah dari isim mabni adalah yang sifatnya samai. Illaha wana, kecuali untuk ha dan juga untuk na. Fa innahuma yumalani kiasan mutoridan, karena keduanya dibaca imalah secara kiasi dan juga hukumnya mutorid, sering terjadi. Selain kiasi tapi ternyata termasuk golongan kasratul istimal. Nahu yuridu ayyadribahi wa marrobine, kayak lagu India jadi. Bisa dimengerti mungkin? Ya, Ustaz. Ya. Wal fathah qabla kasirain fi taraf amil kalil aisiri mil tukfal kulaf kadalladzi talihi ha'at ta'nisi waqfin idza makana ghaira alifi. Ini kita pertemuan ke-70 ya, berarti tinggal 10 pertemuan. Nah, besok kan sudah, ya nanti ini sudah mulai membahas tasrif. Ya, pembahasan tasrif ini kan kalau diurai panjang karena ada iklalnya berkaitan dengan bina, qalab, ibdal. Saya lanjutkan dulu. Tumalul fathatu qabla ra'i al-maksurati waslan wa waqfan. Fathah di sini
memiliki kekhususan bisa dibaca imalah sebelum ro yang terbaca kasroh. Konsep imalahnya ya bisa pada saat wasal, bisa pada saat wakaf. Nahwu ya bisyaririn, nahwu bisyaririn, walil aisari, walil aiseri, walil aiseri, walil ai, walil aisari, walil aisari, a-nya ya. Sinnya, walil aiseri, walil aiseri, mil, walil aiseri bisyaririn. Begitu juga bisa dibaca imalah yang disertai oleh hak taknis. Sebagai contoh, koyimeh, koyimeh, nikmeh, nikmeh. Nah, sekarang kita akan membahas tasrif. Ya. Harfun wa shibhuhu minas sorfi bari wa ma siwahuma bitasrifin hari. Sekarang kita mulai pembahasannya dari tasrif ya, dimulai dari harf dan syibh harf. Syibh harf itu apa? Ya bisa dari isim, bisa dari fiil. Kok ada isim dia syibh dengan harf, maka fix dia tidak bisa ditasrif. Begitu juga dengan fiil. Kok ada fiil mirip dengan harf, fix dia tidak bisa ditasrif. Contohnya apa ya? Kayak Laisa. Laisa itu kan nggak bisa ditasrif. Ya. Mirip dengan harf. Secara makna saja, meskipun formatnya fiil madhi. Tapi secara makna kan maknanya harf. Makanya ulama mantik itu cenderung melihat Laisa ini ya sebagai adatus salbi saja, tidak diperlakukan sebagaimana kalimah, tapi diperlakukan sebagaimana adah. Harfun wa syibhu minas sorfi bari. Harf dan sesamanya itu tidak akan terkena yang namanya tasrif. Namun selain keduanya, berarti selain harf ya isim dan fiil. Selain syibh harf berarti ya isim yang cenderung mutamakin dan juga fiil ya yang mutasorif itu bisa ditasrif. Berikutnya, loh, Irfan malah keluar. Atasrifu ibaratun an ilmin yubhatsu fihi an akami biniyatil kalimatil arabiyah. Jadi yang dikehendaki dengan label tasrif itu adalah ungkapan dari sebuah bidang ilmu yang tema pembahasannya adalah hukum-hukum konstruksi sebuah kalimat yang berbahasa Arab. Dan juga mali hurufiha min asolatin wa ziyadatin. Juga membahas komponen dalam hukum dalam skala hurufnya. Ya, jadi komponen-komponen yang berupa huruf itu ada ketentuannya masing-masing. Min asolatin wa ziyadatin, dari originalitas dan tambahannya. Apakah unsur penyusun dari sebuah konstruksi kata itu dia memang asli atau memang harf itu adalah diimbuhkan di sana. Fisihatin wa i'lalin ya. Berkaitan dengan wasihatin wa i'lalin, dengan keabsahan harfnya, kesohihan harfnya dan juga iklal dari harf tersebut, wasyibhi dzalik dan hal yang semacamnya. Bisa dimengerti ya pengertiannya Mas Nawan? Oke, Ustaz.
Wala yata'alaku illa bil asma'il mutamakinati wal afal. Tentu saja konsep tasrif ini tidak bergantung atau tidak berkaitan kecuali dengan isim yang mutamakin, isim yang mu'rab. Meskipun dia ghairu munsharif, enggak masalah asalkan dia masih mu'rab, itu masih memungkinkan untuk ditasrif. Buktinya ya pada kata lafadz sakronu. Sakronu dari fi'il madhi sakiro yaskaru. Sakiro yaskaru. Nah, atau juga semacam fi'il, ya fi'il. Selagi dia tidak mirip dengan harf, ya, jadi kayak kana yakunu. Sedangkan harf dan sibih harf maka nggak berkaitan sama sekali dengan ilmu tasrif. Nggak ada hubungannya dengan ilmu tasrif. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Ustaz. Nggak ada. Ya. Berarti ilal secara bahasa berarti semacam cacat gitu. Ustaz. Iqlal itu secara bahasa artinya ya modifikasi dari huruf ilah itu. Jadi kan wazan af'ala itu diantara maknanya kan walidukhulu syai' fi sifah. Jadi dia itu masuk dalam sebuah sifat. Atau ya banyak ya maknanya af'ala itu. Yang jelas memang secara praktiknya itu adalah perubahan yang mengacu dengan keberadaan huruf ilat. Sehingga kalau nanti perubahannya itu tidak mengacu pada huruf ilat, namanya bukan iklal, melainkan ibdal. Kalau yang kemasukan huruf ilat itu bahasa Arabnya iktala talu. Makanya kan ada istilah bina mu'tal. Bina dari lafaz yang kemasukan huruf ilat. Nah, kalau iklalnya itu konsep perubahannya. Sudah? Mas Nawan nanti siang bisa kan ya kira-kira? Insya Allah. Jam 1 Ustaz ya? Ya. Ya, jam 1. Atau mau jam berapa Mas Nawan bisanya? Jam 1 aja Ustaz. Oh ya. Ya sudah. Kita lanjutkan nanti siang saja ya. Ini saya akhiri dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.